Itu apa buku putih itu? Buku putih itu buku aturan tentang semacam kayak anggaran dasar, tapi sebutnya mereka itu buku putih. SOP kali ya? Ya, semacam aturan SOP. lah, aturan Iya. dari Perbasi DKI. Seperti Oke. itu, buku aturan. Tapi rata-rata anak-anak basket dan lain-lain sebutannya buku putih. Buku putih. Karena Oke. bentuknya fotokopian. Oh. Jadi bilangnya buku putih. Yang setahu saya seperti itu. Seharusnya buku putih ini mengacu kepada Anggaran dasar. Di situ dijelasin di pasal berapa terakhir tuh dijelaskan apabila ada aturan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan anggaran dasar, maka aturan tersebut tidak berlaku. Contohnya yang buku putih ini, Yes. suara satu ini. Harus berani. Iya, harus berani. Ya kalau emang salah, dibilang salah. Jadi ada kata-kata kami, yang salah bilang salah, yang salah jangan dibenarkan. Iya. Gitu. Harusnya kalau namanya yang di bawah bikin aturan, harusnya persetujuan dulu dari Perbasi. Oh, ini udah sesuai, boleh. Dengan atur anggaran dasar sesuai. Karena di anggaran dasar Ini maksudnya pengurus pusat tidak tahu adanya buku putih ya? tahu, cuman tapi isinya nggak tahu nggak tahu detail. apa ya? Ya, contohnya Oke, kembali lagi ke channel The Brick Talk. Hari ini udah beberapa 2 minggu kita nggak tayang channel Brick House Law and Business. Nah, hari ini gue mau bahas mengenai musyawarah provinsi pemilihan ketua Pemprov ya, Pemprov musyawarah provinsi. pemilihan pengurus provinsi DKI DKI Jakarta. Nah, hari ini gue kedatangan tamu yaitu salah satu lawyer dari Pengkot ya, Pengkot Jakarta Pemkot Jakarta Timur, Selatan, dan Pusat ya. Nah, hari ini kita mau bahas masalah mengenai kemarin telah diadakan pemilihan ketua umum pengurus provinsi ya DKI. Nah, ada masalah kan kemarin. Nah, ini masalahnya apa nih Bang dari ini kan ada ribut-ribut dikit lah ya, bukan ribut ya bukan maksudnya. ribut. Sebenarnya gini, bukan Bang, apa? bukannya ribut. Jadi tidak sesuai aturan dengan aturan yang ada aja, anggaran dasar, Yes. anggaran dasar Perbasi sama buku putih DKI Jakarta. Mereka itu kan udah mengatur tentang cara pemilihan seperti apa. Terus aturan bikin panitia, terus pemberitahuan ke Pengkot seperti apa, itu udah diatur semua. Sebenarnya sih nggak ada ribut-ribut, Iya, cuman iya. kita mau sesuai aturan aja seperti apa gitu. Nah, kalau kita ngomong bicara aturan, ini sebenarnya aturan apa nih yang dalam tanda kutip ada yang dilanggar berarti kan aturannya? Contohnya gini, seharusnya mereka itu kalau di buku putih itu sekitar 2 bulan untuk pemberitahuan bakalan ada ditentukan tanggal untuk musyawarah provinsi pelaksanaannya 2 Jadi bulan sebelum sebelumnya. pelaksanaan itu wajib dilaksanakan 2 bulan sebelum Ya, ada pemberitahuan ya. Oke, pemberitahuan untuk persiapan semua mereka. Itu di anggaran dasar juga ada ya? Kalau di anggaran dasar dan rumah tangga Perbasi itu 3 bulan perbedaannya. Oke. Perbedaannya 3 bulan. Oke, kita ambil waktu tercepatnya 2 bulan berarti kan? 2 bulan. Kalau kita ikut aturan. Oke, sorry. Sebelum dilanjut, mungkin anak-anak basket juga banyak yang nggak tahu. Mungkin ini nonton banyak anak-anak basket. Iya. Buku putih itu apa buku putih itu? Buku putih itu buku aturan tentang semacam kayak anggaran dasar, tapi sebutnya mereka itu buku putih. SOP kali ya? Ya, semacam aturan SOP. lah, aturan Iya. dari Perbasi DKI. Seperti Oke. itu, buku aturan. Tapi rata-rata anak-anak basket dan lain-lain sebutannya buku putih. Buku putih. Karena Oke. bentuknya fotokopian. Oh. Jadi bilangnya buku putih. Yang setahu saya seperti itu. Jadi itu buku putih itu khusus dibuat oleh Pemprov sendiri ya? Pemprov Bersama DKI. pengda-pengdanya dulunya ya? Mungkin. Di zamannya ketua yang lama. Oke. Bikin aturan baru. Seperti itu. Berarti di anggaran dasar sebenarnya udah mengatur Musprop itu Musprop itu persiapannya seperti apa? persiapannya seperti apa? 3 bulan sebelum itu wajib diberitahukan. Oke. Nah, kalau di buku putih 2 bulan sebelum 2 bulan. itu. Oke, Terus terus pemilihannya siapa aja yang boleh milih di anggaran dasar dijelasin. oke. Terus kalau di buku putih pemilihannya juga siapa aja yang boleh milih di anggaran dasar di buku putih dijelasin. Oh. Seperti itu. Nah, kalau yang kita ambil ke permasalahannya kemarin. Masalahnya apa sih sebenarnya? Ini banyak anak basket juga banyak nggak tahu. Sorry, Sorry. Biar enak.
Musprop itu dilaksanakannya kapan nih? Kebanyakan anak bahasa juga banyak nggak tahu kan? Oke, mungkin Musyawarah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakannya itu 15 Januari 2022. Oh, baru kemarin ya? Itu di hotel apa sih lupa, di daerah Jakarta Selatan. Oke, terus? Itu dilaksanakan 15 Januari, pemberitahuannya diterima 11 Januari 2022. Nah, berarti nggak nyampe 2 bulan dong. Berarti 3 hari sebelumnya ya? Iya. Oke. Suratnya dibuat tanggal 9, seingat saya tanggal 9. Jadi menurut Abang secara aturan memang udah nggak... Nah, dari situ aja udah jelas lah mereka yang bikin aturan, mereka yang melanggar. Oke, berarti secara jangka waktu pun untuk pelaksanaan Musprop udah nggak terpenuhi sebenarnya Oke, persyaratannya. ya, benar. Nah, di situ juga dijelasin juga. Nah, kalau di anggaran dasar dijelasin pengkot itu boleh milih 1 suara setiap pengkot. Yes. Kalau di anggaran dasar. Kalau Tapi di DKI ada berapa pengkot tuh? Ada 6 ya? 5? 6. 6 ya? Sebenarnya yang terdaftar baru 5. 5 ya? Berarti 5. Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, Barat, dan sekarang Pulauan Seribu ada SK-nya. Oke. Nah, itu ntar juga saya jelasin juga. Jadi, kalau di anggaran dasar itu hanya setiap pengkot yang bisa punya 1 suara. 1 suara. Jadi untuk pemilihan ketua itu 1 pengkot 1 suara ya? Oke, ya, berarti gitu. kalau ada 6 suara. Kalau ada 6 suara. Oke. Tapi kalau di buku putih ada aturan pengurus punya 1 suara, pengurus. Pengurus provinsi apa pengurus? Provinsi yang lama. Oh, panitia lah, semacam pengurus atau panitia punya 1 suara. Nah, di situ yang berlawanan antara anggaran dasar sama buku putih. Buku putih. Seharusnya buku putih ini mengacu kepada Anggaran dasar. Di situ dijelasin di pasal berapa terakhir tuh dijelaskan apabila ada aturan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan anggaran dasar, maka aturan tersebut tidak berlaku. Contohnya yang buku putih ini, Yes. suara 1 ini. Nah, seperti itu. Atau yang 2 bulan ini juga berlawanan seperti itu. Oke. Nah, secara persyaratan tadi masalah jangka waktu sudah nggak terpenuhi. Nah, selain itu apa lagi nih? Nah, ini yang saya bingungin juga. Ada salah satu pengkot klien kami itu tidak ada SK dengan alasan menunggu rekomendasi dari KONI. SK pelaksanaan ya? Surat keputusan. Iya, surat keputusan mengenai pelaksanaan Yang Musprop. jadi surat keputusan Ketua Jakarta Timur siapa? Seperti itu. Surat Oh, oke. keputusannya. Bukannya itu kalau masalah itu sudah kan kalau pengurus kan pasti terdaftar juga di Pemprov. Nah, tapi kemarin karena COVID itu kan banyak SK yang harus diperbarui. Oh, jangka waktunya udah habis ya? Udah habis. Gitu. Tapi dia nggak belum melaksanakan musyawarah muskot ya? Pengkot ya. Saya juga nggak tahu lah itu. Nah, tapi intinya SK tidak ada karena kan waktu 3 mereka itu ngasih 11 Januari, telah diterima 11 Januari melalui WA kalau salah. Cuma melalui WhatsApp? Iya, tidak surat secara undangannya. resmi? Iya. Surat undangannya melalui WA 11 Januari diterima, diberitahukan dikasih waktu sampai 14 Januari untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk mendapatkan hak suaranya. Hak suara. Nah, mungkin nggak dapat hak suara kalau misalnya hanya 3 hari, belum untuk rekomendasi. Nah, itu kan waktu nggak cukup. Yes. Nah, akan tetapi saya pernah mendapatkan surat dari KONI Kepulauan Seribu bahwa mereka belum mengeluarkan rekomendasi ke basket di Kepulauan Seribu. Oh, oke. Nah, tapi memiliki SK, itu yang kami bingung. Tetapi Yang ngeluarin SK siapa tuh? pengurus DKI yang lama. Provinsi? Iya. Oh, oke. Nah, di situ yang tanda tanya kami, kok bisa seperti itu? Iya. Nah, kalau Pengkot Jakarta Timur, dia ditunjuk sebagai panitia, steering committee, ditunjuk. Steering komite itu adalah panitia pengarah ya? Iya, ditunjuk sebagai panitia pengarah, perwakilan dari Pengkot Jakarta Timur. Tetapi SK tidak dikeluarkan. Oh. Diakui, tapi Dia di yang SK-nya nggak dikeluarkan. Oke. Dengan alasan dulu rekomendasi. Nah, tapi Ini rekomendasi yang ditunggu itu adalah rekomendasi dari KONI kan? Nah, Oke. tapi kan waktu 3 hari nggak cukup. Nggak mungkin, ya. Nah, nggak mungkin cukup lah. Itu juga kalau dikasih tahu sore berarti punya waktu 2 hari kan? Iya. Buat besok. Ya, kalau dikasih pagi juga 2 hari ke depan kan? Iya, belum sempat. Nah, itu yang kami tanyakan. Sebenarnya Nah, saya mau tanya dulu satu. Rekomendasi KONI di dalam anggaran dasar wajib atau enggak? mereka itu ada aturannya di semacam di anggaran dasar ada. Cuman saya lupa pasalnya berapa. Iya. Tiba ada terus saya mendapatkan rekomendasi dari KONI. Oke. KONI wilayah. Nah,
Di situ juga saya juga bingung kenapa rekomendasi itu kan kalau di dunia hukum Yes. boleh diikutin boleh nggak? Enggak, Nah, betul. itu kan bener nggak saya? Makanya ditanya dia wajib atau enggak? Iya, bahasanya nggak wajib rekomendasi. Bahasa rekomendasi kan nggak wajib. Enggak wajib, iya. Boleh diikutin boleh nggak? Nah di situ yang tanda tanya kami juga. Nah Tapi kan kadang-kadang menjadi bersayap juga tuh. iya, Rekomendasi. aturannya jadi ngambang lah. Ngambang, iya. Nah kalau dicerna lagi, yang kami tanyakan, maksudnya saya sebagai kuasa hukum mereka, ini pengkot-pengkot yang milih saya, yang kami tanyakan, kok Pulau Seribu dapat, Jakarta Timur nggak dapat? Ini Jakarta Timur sebenarnya kepengurusannya udah habis juga ya? Masa berlakunya? Kalau dibilang habis karena SK semua harus dikeluarin lagi. Oh. SK, karena dekat-dekatan tuh. Kalau nggak salah jabatannya 3 tahun deh, per 3 Iya. tahun. Berarti mereka belum Pengkot juga belum melakukan pemilihan ketua lagi ya? Iya, Muskot belum, lagi belum. Nah, tapi kan seharusnya SK dapat. Karena secara otomatis mereka mengakui di steering komite. Komite. Nah, kalau dia udah diakuin di komite, steering komite, kok di SK nggak dikeluarin? Oke. Nah, tanda tanya kan itu aja. Nah, yang kami mau musyawarah tuh sesuai prosedur. Oke. Orang aturan mereka yang buat, kok mereka yang melanggar. Harusnya mereka tahu, oh ini 2 bulan lagi 15 Januari harus pergantian nih, karena batas waktu 15 Januari. Nah kan mereka udah tahu nih harusnya. Tapi pemberitahuannya 11 Januari. Untuk kesiapannya nggak ada. Sebenarnya sih anak-anak basket sebenarnya harus tahu nih, di begini-begini harusnya namanya pengurus ini harus sesuai aturan. Akhirnya basket Indonesia tuh jadinya lebih maju, Yes, betul. lebih sukses. Kalau dari manajemennya udah salah, pasti ke bawah-bawahnya pasti salah. Saya Gimana yakin. mau mencari prestasi kan? Nah benar. Kalau di dalamnya belum benar. Dari pengurusnya aja masih gontok-gontokan kan? Iya. Biasa sih. Dalam tanda kutip ya, Iya. gontok-gontokannya maksudnya Gontok-gontok. masih Kalau di ribut organisasi ya. pastilah Iya, ada. itu biasa sebenarnya. Mereka tuh beda pendapat biasa. Tapi kan namanya di organisasi seharusnya sesuai aturan lah. Nah terakhir katanya kalau dari berita-berita yang gue bacain kan sebenarnya Pengda Jaktim, Jaksel sama Pengkot Jaktim, Jaksel sama pusat udah menyuratin juga tuh ya. Sudah menyuratin Pemprov kan. Nah dari tuntutan surat itu sendiri apa sebenarnya? Sebenarnya Yang dari ya kita dari klien. sebagai bukan tuntutan ya, sebenarnya sebagai permintaan lah ya. permintaannya minta diulang. Minta diulang aja. Minta diulang atau ya dicek lah sesuai apa enggak. Iya, iya. Seharusnya PP Perbasi itu sebagai yang mengawasi, contohnya gini lah kalau kita bilang itu pusatnya, mereka punya cabang nggak bener lah, bukannya dibilang nggak bener, maksudnya nggak sesuai dengan aturan lah. Harusnya PP Perbasi itu mengawasi, memeriksa lah, atau kasih teguran. Aturannya seperti apa? Ini nggak bisa nih kayak gini nih, aturannya salah nih. Nah, di suratinya kemarin surat ke Pemprov apa ke kantor Perbasi lah. Perbasinya langsung ya? Iyalah Perbasi. Ke pusat ya? Iyalah, karena dia yang ngeluarin SK dan akan melantik. Iya. Nah, ini masalah pelantikan lagi nih. Dari Musprop kemarin apakah sudah dibentuk kepengurusan? Pengurusan udah bentuk. Cuma saya belum tahu lihat siapa aja pengurusnya, Yes, saya belum oke. lihat. Dan yang saya tahuin sampai sekarang belum dilantik. Belum dilantik. Belum. Oke, kepengurusan udah terbentuk tapi belum dilantik. Belum. Oke. Gitu. Nah, dari tanggapan surat kemarin apa tuh yang bisa didapat dari Perbasi? Tanggapannya sih kalau saya bilang nggak ngejawab. Nggak Yang nggak ngejawab. jawab contohnya yang apa yang kita tanyakan tidak dijawab dengan sesuai apa yang kita tanyakan. Oh. Gitu contohnya. Sebenarnya ini juga Perbasi induknya ya, induk organisasi sebenarnya harus mengambil sikap tegas juga. Iya, harus berani. Iya, harus berani. Ya kalau emang salah dibilang salah. Jadi ada kata-kata kami yang salah bilang salah, yang salah jangan dibenarkan. Iya. Gitu. Ya kami juga nggak masalah kalau emang oke, kita periksa nih kan kita enak jadi dengarnya. Sebenarnya itu kalau udah apa yang saya jabarkan semua itu emang udah nggak sesuai aturan. Nah, kalau ini kan jadi masalah juga nih sebenarnya. Ini pelantikan belum ada. Kepengurusan Perbasi provinsi sendiri statusnya status quo atau status tanpa kepengurusan berarti? Kan udah secara itu kan kemarin udah terbentuk nih Musprop. Harusnya kan kepengurusan lama udah Ya, harusnya nggak ada lagi kan? Harusnya alurnya gini, Musprov udah jadi. Iya. Mereka pengajuan nama-nama, ada namanya rekomendasi lagi Rekomendasi, nanti. iya, Nah, oke. rekomendasi lagi nanti PP Perbasi yang mengeluarkan
SK. Betul. Betul gitu dong, sama Iya. kayak Pengkot juga Iya. begitu. Hampir semua olahraga kan sistemnya caranya seperti itulah ya. Benar, Iya. benar. Harusnya kayak gitu. Nah, sampai sekarang kalau belum dilantik, berarti kepengurusannya siapa nih sekarang? Nggak ada kepengurusan ya? Saya bilang sih mati suri. Mati suri kan berarti Iya, kan? seharusnya. Nah, ini sebenarnya kalau mati Kalau suri biarpun kayak udah gini ada kan- SK, kalau belum dilantik, contoh Iya. gini, presiden belum dilantik, bagaimana mau merintah? Betul. Nah, jadi kan ini kan sebenarnya mengganggu tugas dan wewenang Perbasi juga Iya, untuk membina. makanya- Kayak salah satunya pembinaan basket lah Namanya ke depannya. PP Pengurus Pusat Perbasi ini kan sebagai orang tua lah. Iya. Di semua Pengkot, Pengprov, seharusnya menasehati gimana sih menasehati? Iya. Menasehati ke anak-anak ini salah nih, nggak sesuai dengan aturan yang kita buat. Nah, yang saya sangat sayangkan dari pihak Perbasi ini, buku putih dia nggak tahu semua isinya. Seharusnya kalau namanya yang di bawah bikin aturan, harusnya persetujuan dulu dari Perbasi. Oh, ini udah sesuai, boleh. Dengan atur anggaran dasar sesuai. Karena di anggaran dasar Ini maksudnya pengurus pusat tidak tahu adanya buku putih ya? tahu, cuman tapi isinya nggak tahu, nggak tahu detail. apa ya? Ya contohnya, ya kalau kita bahasanya pemimpin kita, contohnya kayak presiden harus tahu dong. Ini Pemda aturannya seperti apa, cocok nggak main di atas. Bertentangan atau enggak? Iya, Nah, sampai sekarang udah pernah diadakan mediasi nggak sama Perbasi? belum Belum Kami ada. harapkan itu. Oh, worst case-nya umpamanya, ini kan nggak ada jalan keluar kan? Ah. Sebenarnya permintaan dari Pemda Jatim, Pemkot Jatim, Jaksel sama pusat kan untuk diadakan musyawarah ulang aja kan? Iya. Musyawarah Kalau provinsi kita ulang lihat dari- sesuai dengan aturan. Kan? Benar. Kalau kita ngikut sesuai aturan dan kalau kita ngelihat bukan buku putih. Buku putih itu melanggar aturan anggaran dasar. Nah, di anggaran dasar udah dijelasin apabila ada aturan yang di bawah yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, maka tidak berlaku. Berarti buku putih itu tidak Tidak berlaku. berlaku, betul. Berarti yang diikuti sebenarnya harusnya Nah. anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan? Iya. Buku Gitu. putih mungkin seperti ini kali ya, juklak juknis lah ya, Iya. petunjuk pelaksana. Kalau kita harusnya di bahasa petunjuk teknis hukum, ya. lex specialis, Derogat leg derogat generalis. generalis. Iya. Undang-undang yang kefokusan misal di bidang itu ya di situ yang Iya. difokuskan. Jadi nggak boleh bertentangan. Iya, dengan yang di bawah nggak undang-undang. boleh. Iya boleh aja buat aturan tapi nggak boleh bertentangan. Iya. Gitu. Kita baliknya ke atas lagi. Iya. Nah ini kan sebenarnya kalau dari Januari sampai sekarang kan udah hampir 3 bulan ya. Kalau sebentar ini kan udah bulan April. Januari udah mau 4 bulan, Mas. Udah 4 bulan ya. Kan Januari Februari, Maret, April. Ya, Iya, udah Januari awal. hampir 4 bulan. Iya, hampir 4 bulan. Kan nggak ada penyelesaian juga kan. Pengurusnya juga nggak dilantik. Nah, seharusnya PP Perbasi harus mewadahi itu. Iya, maksudnya pengurusannya nggak dilantik, ya organisasi kan banyak agenda pasti. Perbasi ya, terutama ya masalah. Kalau saya kan lebih seneng tuh konsennya sebenarnya ke masalah pembinaan lah. Nah, apalagi kan COVID ini udah mulai mereda nih. Pasti Mereda. kejuaraan udah mau mulai. Udah mulai ada terus kan? Harusnya di situ mereka fokus, harusnya nih harus cepat-cepat diselesaikan. Iya, cepat-cepat diselesaikan Ah. biar roda organisasi juga bisa berjalan. Ini kan juga secara legitimasi menurut saya mungkin orang belum dilantik ya belum ada legitimasi dong. Bener. Legitimasi sebagai Nih, pengurus kalau kan. bahasa dilantik kan kalau di lawyer harus disumpah dulu. Baru, oh udah sah nih. Gitu. Nah, oke, next umpamanya. Kalau tetap tidak ada mediasi, tidak ada jalan ketemu, apa nih upaya selanjutnya? Kalau upaya nanti kita nggak bisa jabarin. Belum ini ya? Nggak bisa jabarin, karena itu kan Ya kalau orang hukum kan udah biasa ya, next legal actionnya ya gugatan kan. Nah, itu mungkin kan kita nggak. Kalau saya tipikalnya nggak begitu. Iya. Kita ada cara-cara lain. ya lebih mengedepankan diskusi lah ya. Nah itu, lawyer kan kalau Iya. kita bilang win solution gimana Win-win caranya? solution-nya ya? Nggak harus apa-apa gugat, apa-apa Gugat, iya. melakukan permohonan untuk pembatalan muskot ini, musprov. Gitu. Nah, terakhir ya mungkin dari pembicaraan ini ya pengurus-pengurus Perbasi bisa jangan mengentingkan kepentingan ego pribadi lah ya. Itu maksud saya. Itu. Maksudnya ya lebih kepentingan yang lebih besar. Kalau gua tuh bukan anak basket juga sebenarnya. Tapi gua suka olahraga kan, ngumpulin sama anak-anak olahraga. Ya yang diutamakan ya pembinaan ya kan roda organisasi itu kan sebenarnya organisasi Perbasi mau PSSI mau apa itu kan pembinaan olahraganya yang dipentingkan ya utamakan. Apalagi kan 2023 mau Piala Dunia. Iya, Kalau kecium Perbasi betul. lagi ada masalah gini Tuan gimana? rumah lagi kan? Iya, DKI Jakarta. Gimana? Nah itu harus dipikirin matang-matang, 2023 nggak nyampe setahun lagi. Iya, udah harusnya 2022 kan?
Iya. Mundur 2023. Persiapan kan udah matang tuh kemarin udah. Makanya kalau pengurus itu kalau udah banyak kepentingan ya olahraganya ya gitu-gitu aja. Cuma menjalankan maju-maju. Ya, intinya ini bukan berbasi aja kalau Iya. ini kan hampir semua olahraga itu kan banyak kepentingan. Sebenarnya organisasi ini kan tujuannya baik. Baik, betul. Karena sering benturan-benturan gini kan akhirnya ketemu ujungnya, baiknya. Iya. Nah, sebenarnya dari sini karena ada permasalahan, jadi harus ketemu titik ujungnya. Yang baiknya seperti apa? Gitu. Ya, yang kami mau sesuai aturan. Iya. Karena aturan udah ada, kecuali aturan nggak ada. Iya. Ya intinya minta dilaksanakan musyawarah provinsi pemilihan ketua ulang lah ya. Iya. Tetapi sesuai dengan Aturan. anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kalau bicara aturan kan berarti bicara anggaran Anggaran dasar, dasar, anggaran bener. rumah tangga kan. Bener. Kalau organisasi. Benar itu. Karena mereka yang buat, masa mereka yang melanggar. Terakhir Bang, sebelum tutup, harapannya apa nih dari klien-klien Abang? Harapan kami kita harus selesai cepet-cepet, terus melakukan ulang musprov sesuai dengan aturan. Apapun hasilnya, yang terbaik pasti buat anak-anak basket di Indonesia. Yes. Terutama terkhususnya anak-anak DKI ya. Iya. Karena Nggak ini DKI kan- juga sih. Karena saya pikir DKI itu jadi kiblat semuanya. Betul, kiblat olahraga lah ya, nggak basket juga ya. Iya. Ya, DKI, Jabar, Jatim itu Iya. jadi kiblat lah ya. Iya, benar. Di Indonesia khususnya. Di Indonesia gitu. Karena orang taunya DKI ini kan ibu kota, harusnya lebih rapi manajemennya. Lah ini kan lagi ada masalah, kenapa? Iya. Gitu. Jadi ya tujuannya supaya kita maju bareng dan lain-lain, selesai masalahnya dengan cepat-cepat. Cepet, iya. Ya di mediasi lah ya, kalau Iya. itunya coba. Duduk bareng, kita omongin gimana, mau ke depannya gimana. Ya mungkin yang sesepuh-sesepuh basket DKI ya ikutlah ambil bagian di sini, mendudukkan kan. Yang netral ya, kita carinya yang netral pasti kan. Harus netral. Coba ikut ambil bagian juga lah dalam Iya, jadi penyelesaian ini. yang tadi dibilang sama Bang Hari, yang nggak boleh mementingkan ego. Yes, Iya. betul. Jadi salah dibilang salah, yang salah jangan dibilang benar. Ya pasti ada lah jalan-jalan solution. Harus ada jalannya. Iya. Oke. Gua terima kasih banget nih Bang udah ngobrol. Kalau kita memang nggak ada kepentingan juga dengan kepengurusan maupun Iya, nggak apapun ada, ya. Ini nggak ada. tested juga ya. Mungkin Kita kalau- ini komunitas Brickhouse khusus komunitas basket. Kita juga banyak segmen. Kebetulan hari ini adalah segmen hukum dan bisnis sebenarnya. Iya. Kita juga ada segmen segmen basketnya khusus basket. Tapi Iya. karena ini masalahnya berbicara aturan, nah kita masuknya kemarin udah pertimbangan ya udahlah kita masuk ke law Jadi aja. menarik juga kan? Iya. Selama ini jadi menarik juga, ada aturannya juga Iya. tentang basket. Ya, semoga anak-anak basket juga ngerti juga, oh ada masalah nih di mungkin kebanyakan anak-anak basket banyak nggak tahu juga nih Bang banyak ribut-ribut yang nggak gini. tahu, yang main basket bareng saya aja nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan Nggak ada yang ribut-ribut tahu. ini. Saya juga kan namanya lawyer harus nge-keep Iya. rahasia juga kan. Tapi karena udah ke expose juga, Iya, banyak udah yang di main. expose media juga kan. Heeh. Jadi mau nggak mau ya satu persatu udah mulai tahu. Iya. Oke Bang, thank you banget udah datang. Oke. Oke, sebelum ditutup jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman. Dah. See you.